Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syafira selaku dosen akuntansi keuangan syariah dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan akad musyarakah. Perkenalkan, nama saya Rizka Riyandini dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Delia Auliana Arumaya, Rifa Bayu Pratiwi, dan Sebastian Mangoloy. Kelompok kami akan mempresentasikan akad musyarakah. Inilah poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi, terdiri dari pendahuluan, definisi akuntansi musyarakah, rukun dan syarat sah musyarakah, jenis-jenis musyarakah, contoh soal pembiayaan musyarakah permanen dan pembiayaan musyarakah menurun, dan kesimpulan. Pertama-tama kita akan membahas pendahuluan akad musyarakah. Permasalahan dunia usaha termasuk yang diawasi oleh syariat Islam saat ini menggambarkan dan memberikan konsep-konsep dan menciptakan struktur hukum dan menetapkan berbagai usaha yang berbeda. Lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan berorientasi pada laba saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang melakukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Inilah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Musyarakah berasal dari al-syirkah, yang berarti pencampuran atau persekutuan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam permodalan dan keuntungan. Menurut mazhab Hanafiah, musyarakah adalah akad kerjasama dalam permodalan dan keuntungan. Menurut mazhab Syafi'i, perjanjian dengan hak bertindak hukum untuk dua orang atau lebih. Dan menurut mazhab Maliki, gabungan kepemilikan harta dan wewenang secara umum musyarakah adalah perjanjian kerjasama untuk bisnis dengan kesepakatan berbagai keuntungan dan risiko. Definisi akuntansi musyarakah. Musyarakah menurut PSAK 406 adalah perjanjian bisnis di mana dua pihak atau lebih bergabung untuk memberikan pembiayaan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan kontribusi dana awal. Standar akuntansi ini mengatur pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah untuk perbankan syariah. Musyarakah atau syirkah adalah usaha bagi hasil yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset bersama, baik berwujud maupun tidak. Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah berkolaborasi dengan masing-masing memberikan modal untuk proyek baru atau yang sudah ada. Berbagai keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan modal bisa tetap atau menurun. Ada dua jenis musyarakah. Satu, musyarakah tetap, di mana porsi masing-masing mitra tetap sampai akhir masa akad. Dua, musyarakah muntanakisha, di mana sebagian harta dialihkan sedikit demi sedikit sehingga satu pihak menjadi pemilik penuh pada akhir masa akad. Rukun dan syarat musyarakah. Rukun dan syarat musyarakah memiliki beberapa pandangan dari para ulama. Ulama Hanafiyah menyebutkan hanya dua rukun, yaitu ijab dan qabul. Mayoritas ulama lainnya merumuskan rukun dan syarat yang lebih kompleks. Rukun musyarakah, sigat atau ijab dan qabul. Keabsahan akad tergantung pada objek transaksi dan kalimat akad yang mengandung izin dan membelanjakan oleh objek syirkah. Al-akalain, dua orang yang pelaku akad harus berakal, balik, merdeka, dan berkompeten dalam pewakilan harta. Ma'aqud alai, objek akad, terdiri dari modal dan kerja yang dibagi sesuai kesepakatan. Syarat umum syirkah. Transaksi dapat diwakilkan. Pembagian keuntungan dijelaskan saat akad. Keuntungan diambil dari laba harta perserikatan, bukan dari harta lain. Syarat khusus syirkah al-hukm.
terdiri dari modal harus dijelas dan tunai, bukan utang atau barang. Modal harus berupa alat pembayaran, itu disebut juga nukut. Modal harus ada saat pelaksanaan akad. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah. Syirkah atau musyarakah terdapat pembagiannya yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Syirkah terdiri dari syirkah al-milk bukan kontrak dan juga syirkah al-uqud kontrak. Syirkah al-milk bukan kontrak terdiri dari ikhtiyariyah, ijbariyah. Sedangkan syirkah al-uqud kontrak terdiri dari mudarabah, mufawadah, inan, abdan, wujud. Selanjutnya, terdapat dua bentuk utama syirkah. Yang pertama, syirkah al-amlak, perserikatan dalam hak milik. Keterlibatan atau kemauan bersama dalam memperoleh suatu hal oleh kedua pihak atau lebih, melibatkan harta masing-masing. Yang kedua, syirkah al-uqud, perserikatan atas dasar akad. Kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan permodalan dan membagi keuntungan atau kerugian secara bersama. Selanjutnya, macam-macam syirkah al-uqud. Syirkah mufawadah, kesepakatan kontrak oleh dua pihak atau lebih dengan hak menyumbangkan dana dan berpartisipasi dalam usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sama rata. Diizinkan oleh mazhab Hanafi dan Maliki, namun banyak yang membatasinya. Selanjutnya syirkah al-inan, kontrak oleh dua pihak atau lebih di mana masing-masing menyumbangkan sebagian dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai proporsi dana yang diberikan. Di mazhab Hanafi dan Hambali, keuntungan bisa dibagi rata jika dana sama, tapi tidak jika berbeda. Mazhab Maliki dan Syafi'i membagi keuntungan dan kerugian sesuai bagian dana. Selanjutnya syirkah amah, kontrak oleh dua pihak yang mendapatkan tugas kerja dan membagi nilai keuntungan pekerjaan sesuai kesepakatan. Diperbolehkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, berdasarkan pada praktik di masa Nabi. Selanjutnya syirkah al-wujud, kontrak oleh dua pihak atau lebih dengan citra baik dan pengalaman tinggi dalam bisnis. Membeli produk kredit dari perusahaan berdasarkan reputasi mereka. Modal tidak diperlukan, melainkan kepercayaan sebagai penjamin. Diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan diakui oleh ahli fikih karena dapat menerima perwakilan sebagai jaminan. Pembiayaan musyarakah permanen. Pembiayaan musyarakah permanen antara Bank Syariah X dan Universitas X. Detail pembiayaan. Total modal 80M. Modal Universitas X 50M, modal Bank Syariah X 21M. Jangka waktu 1 Maret 2004 sampai 1 Maret 2012, 8 tahun. Porsi bagi hasil Bank Syariah X 30%, Universitas X 70%. Pembagian keuntungan setiap 31 Agustus. Proyeksi pendapatan uang gedung Agustus 2005 2,5M, Agustus 2006 3M, Agustus 2007 3,5M, Agustus 2008 3M, Agustus 2009 4M, Agustus 2010 3,5M, Agustus 2011 4M, Agustus 2012 4,5M. Biaya awal administrasi 3 juta, pembayaran notaris 4 juta. Penyelesaian perhitungan bagi hasil dan pengakuan pendapatan dalam pembiayaan musyarakah permanen dengan tabel perhitungan seperti pada tabel Bank Syariah X. Di sini terdapat tabelnya ya, jadi bisa dilihat aja langsung. Pembiayaan musyarakah permanen. Pada
Pada kasus tersebut diasumsikan bahwa tidak terdapat kerugian, tetapi adanya penurunan dalam penerimaan uang gedung dalam periode tertentu yang mengakibatkan pendapatan bagi hasil menurun. Pencatatan akuntansi untuk kasus di atas adalah sebagai berikut. Pencatatan pada saat pembelian musyarakah diberikan kepada nasabah. Dari pembiayaan musyarakah yang diberikan di debit 21M, CR kas atau rekening giro nasabah di kredit 21M. B. Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat akad dari rekening giro nasabah dari kredit 7 juta, pendapatan administrasi di debit di kredit 3 juta. Rekening notaris di kredit 4 juta. Pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil 31 Agustus 2005 dari kas 750 juta itu di debit, pendapatan bagi hasil di kredit. Pencatatan atas pelunasan pembiayaan musyarakah dari kas di debit 21M, pembiayaan musyarakah yang diberikan 21M di kredit. Apabila tertanggal 31 Agustus 2012 pendapatan atas bagi hasil yang belum diterima oleh bank, maka bank akan mencatat bagi hasil tersebut sebagai piutang mitra kepada bank. Pencatatan atas bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir dari piutang musyarakah 1,350 M 1M,350 juta di debit, pendapatan musyarakah 1M350 juta di kredit. Pencatatan atas pelunasan hutang oleh mitra bank pada tanggal 31 Agustus 2008 dari kas 1M350 juta di debit untuk piutang musyarakah 1M350 juta di kredit. Selanjutnya, pembiayaan musyarakah menurun. Pembiayaan musyarakah menurun tidak jauh berbeda dalam pencatatan akuntansinya dengan musyarakah permanen. Hanya saja, pendapatan bagi hasil dan porsi modal bank akan semakin menurun dari tahun ke tahun hingga porsi modal musyarakah menjadi nol. Sebagai contoh, penyertaan modal pada awal akad dan penerimaan uang gedung yang diterima oleh Universitas X, mitra usaha disamakan dengan nilai yang ada pada kasus musyarakah permanen sebelumnya. Namun untuk porsi modal musyarakah dari tahun ke tahun yang telah disepakati bersama antara Bank Syariah X dengan Universitas X adalah seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, terdapat detail kontribusi modal dan kontribusi nisbah dari Bank Syariah X dan Universitas X dalam pembiayaan musyarakah menurun ini. Bisa dilihat bahwa kontribusi modal dari Bank Syariah X menurun setiap tahunnya. Sementara, kontribusi modal dari Universitas X meningkat. Pertama, terdapat kontribusi modal dari Bank Syariah. Pada tahun pertama, kontribusi modal Bank Syariah sebesar 21 miliar. Kemudian, kontribusi ini menurun secara bertahap hingga mencapai 3 miliar pada tahun ke-7. Selanjutnya, kontribusi modal Universitas X. Universitas X memulai dengan kontribusi sebesar 59 miliar pada tahun pertama. Kontribusi ini meningkat secara konsisten hingga mencapai 80 miliar rupiah. Kemudian, terdapat penerimaan uang gedung mulai dari 2,5 miliar pada tahun pertama, meningkat hingga 4,5 miliar pada tahun ke-8. Untuk kontribusi nisbah atau bagi hasil dari Bank Syariah, pada tahun pertama, kontribusi nisbah sebesar 875 juta dan menurun ke 200 juta pada tahun ke-7. Untuk kontribusi nisbah atau bagi hasil dari Universitas X mulai dari 1,625 miliar pada tahun pertama
dan meningkat hingga mencapai 4,5 miliar pada tahun ke-8. Pencatatan akuntansi untuk transaksi tersebut dan pengakuan pendapatan yang diterima bank akan semakin menurun dikarenakan nisbah bagi hasil untuk bank menurun setiap tahunnya hingga akhir dan porsi modal mitra menjadi 100% pada saat akad diakhiri. Pencatatan pada saat pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah. Debit pembiayaan musyarakah yang diberikan sebesar 21 miliar, kredit kas atau rekening giro nasabah sebesar 21 miliar. Kemudian pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat awal akad. Debit rekening giro nasabah sebesar 7 juta, kredit pendapatan administrasi 3 juta, kredit rekening notaris sebesar 4 juta. Kemudian pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2005, beserta modal pembiayaan musyarakah yang dikembalikan pada tahun pertama. Debit kas sebesar 3 miliar 875 rupiah, kredit pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 875 juta rupiah, kredit pembiayaan musyarakah yang diberikan sebesar 3 miliar rupiah. Selanjutnya, terdapat data terkait pembiayaan musyarakah menurun di Bank Syariah X berdasarkan porsi persentase bagi hasil. Di sini dapat dilihat kontribusi modal dalam ribuan rupiah dari dua pihak, yaitu Bank Syariah dan Universitas X. Mulai dari kontribusi modal Bank Syariah pada tahun pertama, kontribusi modal Bank Syariah sebesar 21 miliar. Kemudian kontribusi ini menurun secara bertahap hingga mencapai 3 miliar pada tahun ke-7. Selanjutnya kontribusi modal Universitas X. Universitas X memulai dengan kontribusi sebesar 59 miliar pada tahun pertama. Kontribusi ini meningkat secara konsisten hingga mencapai 80 miliar. Kemudian terdapat penerimaan uang gedung mulai dari 2,5 miliar pada tahun pertama, meningkat hingga 4,5 miliar pada tahun ke-8. Terakhir, kontribusi nisbah atau bagi hasil dalam persentase dari Bank Syariah dimulai dari 30% pada tahun pertama dan menurun secara bertahap hingga mencapai 5% pada tahun ke-6 dengan nominal 750 juta pada tahun pertama hingga 175 juta pada tahun ke-6. Kontribusi nisbah atau bagi hasil dalam persentase dari Universitas X dimulai dari 70% pada tahun pertama dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 100% pada tahun ke-7 dengan nominal 1.750 juta pada tahun pertama hingga 4,5 miliar pada tahun ke-8. Selanjutnya, terdapat pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah di Bank Syariah. Pencatatan saat pembiayaan musyarakah diberikan kepada nasabah. Debit pada pembiayaan musyarakah yang diberikan sebesar 21 miliar, kredit pada kas atau rekening giro nasabah sebesar 21 miliar. Pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada saat awal akad. Debit pada rekening giro nasabah sebesar 7 juta, kredit pada pendapatan administrasi sebesar 3 juta, kredit pada rekening notaris sebesar 4 juta. Kemudian, pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil pada tanggal 31 Agustus 2005 beserta modal pembiayaan musyarakah yang dikembalikan pada tahun pertama. Debit pada kas sebesar 3.750 juta, kredit pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 750 juta, kredit pada pembiayaan musyarakah yang diberikan sebesar 3 miliar. Untuk penyesuaian itu sendiri disesuaikan dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Namun untuk kerugian yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 406. Yaitu ditanggung berdasarkan porsi modal yang disetorkan pada tahun terjadinya kerugian. Kesimpulan, musyarakah adalah perjanjian kemitraan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak menyediakan dana atau
atau persaingan pengetahuan untuk keuntungan dan resiko yang disepakati, keahlian dalam menjalankan bisnis produktif yang sah, keahlian dalam mengelola usaha patungan atau bisnis legal antara dua atau lebih pemilik ekuitas. Syirkah adalah perjanjian lisensi berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam Al-Quran. Ijma atau ijma ulama. Musyarakah memiliki beberapa rukun dan syarat, yaitu siktat, ijab dan qabul, pihak dagang dan benda komersial, modal, dan tenaga kerja. Musyarakah dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain syirkah al-inan, syirkah al-mufawadlah, syirkah al-a'mal, syirkah al-wujuh. Sekian untuk presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat dalam presentasi ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.